Kiat-kiat menjadi da'i yang diterima masyarakat. Yang pertama, harus memiliki adab yang baik. Bukan ilmu dulu, tapi adab yang baik. Harus memiliki adab yang baik. Dan mencontohkan ketauladanan. Itu masih yang pertama. Memiliki adab yang baik dan mencontohkan ketauladanan. Sudah? Harus memiliki adab yang baik dan memberikan contoh ketauladanan. Mohon maaf adik-adik, kadang ada ustaz ceramah pentingnya ke masjid ini membaca Quran. Ustaz tadi saja kamu saji jarang. Rajinlah baca Quran, ini macam apa dari saja. Jarang baca Quran. Jadi memberikan sesuatu kepada umat harus dicontohkan terlebih dahulu. Itu pun koreksi untuk kita. Ustaz pun kadang-kadang HP. Kadang baca Quran lah sampai di rumah malam, langan tua, takaluk saja lah. Baca Quran bilo, harus kita memanage itu. Makanya kalau seandainya kita menjadi da'i, harus memberikan ketauladanan. Makanya dalam ayat kabura maqtan indallahi antaqulu, kadang banyak orang yang mengerjakan tidak sesuai yang dia kerjakan. Mengajak orang rajin tapi dia tidak mengerjakan. Ajak orang ke masjid tapi dia tidak ke masjid. Ajak orang meninggalkan. Ustaz pernah mendengar kajian salah seorang ustaz tinggalkan riba. Wow, berapi-api. Rupanya kata bininya jamaah majlis talim ustaz, otonya kredit. Tinggalkan riba tapi otonya kredit jobang. Apa caranya? Harus kita berikan contoh terbaik, adab, akhlak dan ketauladanan. Faham adik-adik? Biar dakwah kita tidak menjadi fitnah untuk umat. Kadang banyak fitnah para da'i. Ustaz saya serupa itu mengalu awak mereka. Jadi banyak fitnah bermunculan. Kemudian yang kedua, harus memiliki ilmu dan wawasan. Harus memiliki ilmu dan wawasan. Nah, ini penting adik-adik. Harus memiliki ilmu dan wawasan yang baik. Harus memiliki ilmu dan wawasan yang baik. Ustadz baru perhatikan ini. Kitab-kitab antum ini. Luar biasa. Kalau antum khatam baca itu luar biasa ilmu itu. Kalau antum baca itu luar biasa. Faqih antum itu. Karena ingat adik-adik. Nanti kan kalian mau terjun ke masyarakat. Jadi bisa ditanya ke Ustadz Syafrianto, Ustadz Awaluddin, Ustadz Ahmad Hamidi. Tanyalah, di masyarakat itu yang paling dibutuhkan itu ilmu yang bersilabus. Ilmu yang jelas pembahasan yang bisa diamalkan. Makanya Ustaz sampaikan sejak kini, antum kalau berdakwah, sampaikanlah yang bersilabus. Jangan yang sekedar tematik. Hari ko kajiannya tentang iko. Minggu biswa kajian babeda lalai. Minggu cele kajian tentang iko. Jadi nak mengarah ke satu ilmu. Disiplin ilmu. Contoh, minggu ini kajian tentang fikih taharah. Minggu besok cara berwudu. Minggu besok cara mandi wajib. Mandi besok. Kajian besok tentang rukun-rukun solat. Itu perlu kalian kaji sejak hari ini. Rajin-rajin membaca. Orang yang pulang dari Timur Tengah belum tentu dipakai jamaah. Orang yang alumni Indonesia belum tentu ditolak jamaah. Banyak ustaz-ustaz yang LC dari Timur Tengah, tapi dari segi disiplin ilmu penyampaian kurang menarik. Ada yang dari negeri, tapi kajian beliau dicintai banyak orang. Nah, jadi harus kalian pelajari tata bahasa yang baik. Itu yang ketiga. Harus memiliki pemahaman yang baik terhadap masyarakat. Harus memiliki pemahaman yang baik terhadap masyarakat. Jadi kalau seandainya kalian dakwah di suatu tempat, harus dicek bagaimana kondisi masyarakat di sana. Jadi tidak bisa pukul rata. Nahkum alal jami'. Tidak bisa. Harus kita baca bagaimana keadaan situasi masyarakat tempat yang akan kita dakwahi. Adik-adik sekarang tutup buku, lihat ke Ustaz sebentar. Ini penting. Kalau seandainya antum kelak berdakwah, harus memilih diksi, cara penyampaian
yang tidak langsung main tembak, jangan. Kecuali dalam beberapa urusan silakan. Tapi kalau urusan yang sedikit harus berhati-hati, antum harus berhati-hati. Contoh, di sini ada orang yang tinggal di kampung pisang, Ampek Kotong. Ada kampungnya di kampung pisang. Tidak ada. Jadi jamaah di sana cerita ke Ustaz, Ustaz, tahun lalu Ustaz, ada Ustaz yang ceramah kamari, Ustaz tu tegas, bagus. Tapi fikih dakwah beliau kurang memahami situasi kondisi masyarakat. Di situ tu kan banyak orang-orang yang memburu babi, mairi anjing. Kemudian kata Ustaz yang datang ceramah tadi, khutbah Jumat beliau, yang hadir laki-laki semua orang kampung. Kemudian beliau mengatakan dalam mimbar khutbah Jumat, apa yang beliau sampaikan? Apa-apa yang memburu babi juanjiang, samo juanjiang katanya. Heboh masyarakat. Marah. Bahkan ketika Ustaz tersebut sedang khutbah, tagak surang jamaah, nyegang ke bawah. Salah kan? Kedua-duanya salah. Ustaz itu pun salah. Khutbah Jumat itu mimbar sensitif. Itu bukan majelis ilmu. Kalau kalian khutbah yang akan mengundang tanya jawab, perdebatan, jangan waktu khutbah Jumat. Menyampaikan tentang pagang gadai. Tahu pagang gadai? Tak tahu pagang gadai? Contoh. Yang pakai jilbab merah tungu tu. Nama antum siapa? Nelly. Lili. Jadi misalkan Ustaz pinjam uang ke Lili misalkan. Lili, pinjam uang. Barang Ustaz pinjam 10 juta. Jadi Iko kebetulan Ustaz punya surek sawah, Ustaz gadaian ke Lili. Pinjaman Ustaz piti 10 juta. Beko kalau hutang sudah Ustaz lunasi, balian surek Ustaz balik surek sawah. Itu yang pagang gadai. Faham adik-adik? Kira-kira gadai seperti ini boleh atau tidak? Boleh. Pagang gadai boleh. Menggadaikan. Ustaz, pinjam piti. Bara, 1 juta. Pakcik lah piambo dulu. Beko kalau mau balian, mau minta apa yang mau balian. Gadai seperti itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi yang jadi masyarakat hari ini adalah, yang jadi masalah besar, ketika Ustaz meminjam uang ke Lili, Lili pinjamkan 10 juta, kemudian sertifikat sawah Ustaz, Lili yang pegang. Berjalannya waktu bulan demi bulan, tahun demi tahun, sawah yang Ustaz miliki, yang Ustaz gadaikan ke Lili, kan panen. Yang menikmati hasil sawah siapa? Ustaz yang punya sawah yang meminjam uang, atau Lili yang meminjamkan uang? Siapa yang menikmati hasil sawah? Punya Lili atau punya Ustaz? Yang menikmati hasil Lili atau Ustaz? Yang menikmati hasilnya Lili atau Kak Lili? Lili yang menikmati hasil, beliau yang menikmati. Padahal itu punya Ustaz, beliau yang menikmati. Pertanyaan kedua, setelah beliau nikmati berbulan-bulan, bertahun-tahun, hutang yang Ustaz pinjam tadi berkurang atau tidak? Tidak. Pertanyaan, boleh atau tidak? Riba. Kenapa riba? Setiap transaksi pinjaman yang mengalirkan keuntungan atau manfaat, siapa yang dapat keuntungan tadi? Lili. Hukumnya riba. Tapi ingat, kajian ini tidak bisa dibawa waktu khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat, orang kampung rata-rata hampir semuanya mengerjakan pagang gadai. Jadi mimbar khutbah Jumat bukan majelis ilmu, itu sekedar majelis informasi yang tidak butuh perdebatan. Jadi hati-hati, harus kita baca situasi dan kondisi tadi. Kemudian masalah kurban, sebagai dai juga harus mencari hukumnya apa? Pertanyaan, ada orang dia pergi penyembelihan binatang kurban, dari rumahnya dia berangkat pagi, kemudian pagi, siang, sore dia di lapangan di masjid
menyembelih binatang, menguliti binatang kurban, memotong sampai membagikan ke masyarakat. Waktunya terkuras, pikirannya habis luar biasa. Dari pagi sampai sore bekerja. Menjelang maghrib, daging kurban sudah dibagikan. Orang yang menyembelih, yang menguliti, yang ikut bekerja tadi, waktu pulang ke rumah, dibawanya kepala. Boleh atau tidak? Tidak. Boleh atau tidak? Iya, nyo karajo, nyo sembelih binatang. Kemudian waktu nyo pulang, nyo bawa kapalo. Boleh atau tidak? Nyo pulang, nyo bawa kapalo, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau kapalo Jawi nyo bawa pulang? Tidak boleh. Tidak boleh bagian dari kurban itu dibawa pulang. Jadi inilah yang perlu kita kaji untuk menambah wawasan kepada umat. Jadi adik-adik ni yang ikhwan, yang laki-laki, kalau kelak antum berdakwah harus mengikuti atau membawakan kajian-kajian yang bersilabus. Kalau kajian-kajian misalkan antum tafsir, senang membaca tafsir. Pertemuan perdana surah ini, bulan besok, minggu besok surah yang kedua. Atau ada disiplin keilmuannya hadis. Pertemuan perdana hadis arba'in, hadis yang pertama. Pertemuan kedua hadis yang kedua. Itu harus berkelanjutan. Dengan berkelanjutan tadi, jamaah masyarakat terikat dengan kita. Absen saja sekali merasa kehilangan. Ya saudara? Merasa kehilangan. Jadi penting untuk mencari disiplin ilmu kita di mana? Kadang jamaah itu membutuhkan ilmu-ilmu yang bisa mereka aplikasikan langsung dalam kehidupan. Ustaz berikan contoh lagi. Khusyuk di dalam solat wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib. Kalaulah khusyuk itu wajib, Ustaz yakin tidak ada solat kita yang diterima. Contoh. Allahu Akbar. Nilai kapatanglah keluar tolongnya. Muncul setan. Solatnya balik. Allahu Akbar. Dek nyuruk mamacik lutui. Kemudian tapi ke deknya sakunya. Onda di luar lambu kunci itu alunnya. Muncul setan. Kalau timbul pemikiran macam itu ketika solat, kira-kira dia khusyuk atau tidak? Tidak khusyuk. Kalau seandainya khusyuk tadi wajib seperti yang antum sampaikan, berarti solatnya sah atau tidak? Tidak sah. Mungkin setiap solat kita tidak sah. Jadi khusyuk itu tidak wajib adik-adik. Khusyuk itu wahbi. Laisa ruknan min arkanis salah. Khusyuk bukan rukun solat. Khusyuk itu wahbi. Anugerah khusus dari Allah. Tidak semua orang bisa mendapatkan khusyuk. Kalaulah khusyuk wajib, betapa susahnya kita beribadah. Jadi khusyuk tidak wajib, tidak rukun solat. Memang kita harus berjuang mendapatkan khusyuk. Tapi khusyuk bukan rukun yang kalau tidak kita lakukan membatalkan solat. Nah, ini pemahaman keliru yang harus kita jelaskan ke masyarakat. Contoh begini. Ustaz berikan perumpamaan khusyuk sebentar. Antum yang paling ujung siapa nama antum? Oh, sama nama awak berarti. Hafiz. Kemudian Jerry. Antum? Uja. Puja. Antum yang di muka? Ya. Nela. Hafiz, Jerry, Puja, Nela. Jadi ustaz misalkan bukan seorang ustaz. Ustaz pelukis terkenal. Jadi besok, sekarang hari apa? Rabu. Besok hari Kamis, ustaz ada pameran lukisan di aula SD Insan Kamil. Besok jam 10 pagi, pameran lukisan ustaz di aula sekolah Insan Kamil. Kemudian yang pertama Hafiz, ustaz undang. Hafiz, tolong datang besok jam 10 pagi di aula Insan Kamil. Mengapa ustaz? Ada pameran lukisan ustaz, tolong tiba. Si Hafiz beliau tidak faham lukisan.
Karena tidak faham lukisan, beliau memutuskan tidak datang. Hafiz tidak datang. Yang kedua Jerry Ustaz undang. Beliau sama Josi Hafiz tidak faham, tapi menghormati undangan beliau datang. Jerry tidak faham tapi datang. Yang ketiga Puja beliau sedikit banyaknya beliau faham lukisan dan beliau memutuskan juga datang. Terakhir Nela aku bukan sekedar faham tapi khusyuk luar biasa. Ketika beliau mencelik lukisan Ustaz, terperana beliau. Ustaz imbau beliau, Nela. Ya Ustaz. Saking khusyuk je lukisan Nela datang. Pertanyaan, di antara Hafiz, Jerry, kemudian Puja, Nela, yang paling mulia sifatnya siapa? Siapa yang paling mulia? Jerry. Kenapa bukan si Nela? Karena dia udah paham kalau itu belum paham tapi tetap Datang. Bagus. Jadi Nela dosen di sini. Mode dosen menjelaskan, Masya Allah. Terasa kuliah dulu Pak Ustaz. Jadi si Nela, beliau bukan yang paling mulia. Karena beliau datang disebabkan sudah faham. Jadi beliau datang itu biasa saja. Nah, siapa yang paling mulia? Jerry. Beliau tidak faham, tapi menghormati undangan beliau datang. Itu yang sifat luar biasa. Tidak faham tentang lukisan, tapi datang untuk menghargai. Itu yang mulia. Pertanyaan kedua, kalau yang paling mulia sifatnya adalah Jerry, pertanyaan kedua, yang paling cilako perangainya siapa? Si Hafiz. Maka si Hafiz Ustaz, lepane ambo montang-undangan dak tiba beliau. Tersinggung, kecewa Ustaz. Begitupun dengan panggilan salat. Allah memanggil, hayya 'alas shalah. Hei, salat kalian. Siapapun yang bertengkar dengan temannya, yang banyak utang, yang punya beban pikiran, yang tidak mungkin bisa khusyuk, kalau Allah mengundang mereka datang, maka datang walaupun tidak bisa khusyuk. Faham adik-adik? Jadi Hafiz besok jangan diulang waktu itu beliau. Jadi ingat, banyak hal-hal sebelum kita terjun ke lapangan harus kita menambah ilmu dulu. Rajin membaca. Pesan Ustaz yang terakhir, mungkin yang terakhir. Silakan antum catat. Yang terakhir. Harus, jadi kiat-kiat yang terakhir, harus membawakan dakwah yang menyejukkan. Harus membawa dakwah yang menyejukkan. Dan tidak mengiring ke satu pendapat saja. Dan tidak mengiring kepada satu pendapat saja. Tidak mengiring kepada satu pendapat saja. Sudah Diri? Sekarang angkat tangan. Yang biasanya kunut subuh angkat tangan. Yang praktik kunut subuh angkat tangan. Baik. Kemudian yang biasanya tidak kunut subuh atau yang tidak pro dengan kunut subuh angkat tangan. Yang tidak biasa kunut subuh. Sudah? Nah. Silakan diturunkan tangan. Kalau kelak antum datang ke sebuah masjid, ceramah, dakwah, masalah yang masih dikhilafiahkan, jangan dipaksakan pendapat antum di sana. Contoh, Ustaz secara pribadi, mazhab Ustaz Imam Syafi'i. Ustaz kalau waktu kuliah di Yaman, teman-teman di Mesir, Al-Azhar, itu banyak mazhabnya Imam Syafi'i. Akidah Imam Asy'ari. Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu pakai usolli. Yang penting talaffuz biha sunnah, melafazkan niat sunnah. Sedangkan mazhab yang lain tidak menyunnahkan melafazkan niat. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut itu sunnah. Tapi dalam pendapat mazhab yang lain tidak sunnah. Ustaz biasanya kalau solat bismillah Ustaz jaharkan. Tapi kalau Ustaz ceramah di tempat Muhammadiyah itu mensirkan atau menjarkan bismillah? Sirkan. Alhamdulillah. Disirkan, tidak dijaharkan. Tapi kalau Ustaz ceramah di Masjid Muhammadiyah, masjid stasiun yang mubarak,
Kemudian Baitul Jawal, Syukra Mandiangin, itu Muhammadiyah. Ustaz kalau jadi imam, Ustaz sirkan bismillah. Kalau kunut subuh, Ustaz tidak kunut di sana. Kalau seandainya ada zikir berjamaah di suatu masjid, masjidnya tarbiyah, candong. Kemudian pasiyah, itu kan tarbiyah. Tarbiyah itu syafi'itulen. Setelah solat zikir bersama-sama, doa bersama-sama. Kalau Ustaz jadi imam sana, Ustaz pimpin doa. Tapi kalau di Muhammadiyah atau maaf cakap di masjid yang notabene banyak salafi, Ustaz di sana tidak memimpin zikir dan doa berjamaah. Itu yang kita baca. Jangan dipaksakan. Antum tidak kunut subuh, ceramah antum di tempat yang kunut. Pak, kunut tidak boleh, bid'ah. Tidak boleh. Ustaz pernah ceramah di suatu tempat. Kemudian Ustaz pertama datang, disambut dengan pengurus masjid, anak muda yang baru hijrah. Kemudian waktu Ustaz masuk, Ustaz mengadahkan tangan, salaman. Tapi yang dia lihat pertama kali bukan mata Ustaz, tapi sarawa Ustaz. Cingkrang atau tidak? Itu yang dicelek pertama kali. Bukan itu. Masalah khilafiyah tidak usah dipermasalahkan. Yang cingkrang, silahkan. Yang di atas mata kaki, silahkan. Yang di bawah mata kaki pun boleh. Yang tidak boleh, yang tidak masarawa. Ada pemuda, ada pemuda NU, pemuda Muhammadiyah. Dulu pemuda NU dengan pemuda Muhammadiyah berdebat. Kenapa berdebat, Ustaz? Pemuda NU mengatakan kunut subuh sunnah. Pemuda Muhammadiyah mengatakan kunut subuh bid'ah. Bertengkar mereka dulu. Hari ini, alhamdulillah mereka tidak bertengkar. Alhamdulillah. Bahkan tidak bertengkar karena kedua-duanya tidak solat subuh. Kalau tadinya berdebatnya masih subuh. Zaman kininya tidak subuh yang didebatkan. Nah, jadi ingat adik-adik harus membaca situasi masyarakat. Antum saya sampaikan, yang ingin masuk ke salafi silahkan. Yang ingin masuk ke jamaah tabligh silahkan. Yang ingin masuk misalkan ke tarekat silahkan. Yang penting kalimat tauhid kita masih la ilaha illallah. Dan jangan mudah mengkafirkan orang lain. Man kaffara musliman faqad kafir. Maka siapa yang mengkafirkan orang lain, fahuwa kafir. Dia yang kafir. Jadi berikan dakwah yang rahmatan lil alamin. Dakwah yang tidak memihak kepada salah satu kelompok. Kaji ilmu dalam-dalam. Pelajari banyak disiplin ilmu. Ustaz doakan. Mudah-mudahan yang ikhwan dan yang akhwat menjadi da'i penyejuk di kalangan umat. Dan memiliki basic keilmuan yang memadai. Sehingga umat bisa kita atur menjadi umat yang bermanfaat. Dan umat yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala.